Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy yeah, yeah, yeah. Ayo senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Siapakah anggota-anggota dari keluarga pertama di bumi? Ya, Adam dan Hawa serta anak-anak mereka Kain dan Habel. Itulah keluarga yang pertama. Keluarga yang tercipta itu antara pria dan wanita, sehingga dapat melakukan perintah Tuhan beranak cucu, bukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Keluarga Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah disayangi Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Setiap keluarga penting baginya. Kali ini, Ishak, anak Abraham, juga sudah usianya untuk menikah dan berkeluarga. Pada waktu Ishak, anak Abraham sudah cukup dewasa untuk menikah dan berkeluarga, maka Abraham tidak menginginkan dia memilih seorang istri di antara gadis-gadis yang tinggal di kota-kota di sekitar situ. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan, gadis-gadis di daerah itu tidak suka berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Maka Abraham memanggil hamba kepercayaannya. Ia menyuruh hamba itu melakukan perjalanan jauh, yaitu kembali ke negeri kediaman Abraham dulu. Abraham berkata, "Aku ingin agar engkau mencarikan seorang istri untuk anakku Ishak. Bawalah dia kembali ke sini bersamamu." Lalu Eliezer, hamba Abraham itu menjawab, "Tuan, saya akan pergi seperti perintah Tuan. Tetapi bagaimana jika perempuan yang saya pilih itu tidak mau ikut kemari bersamaku?
Apakah saya harus membawa Ishak ke negeri asal Tuhan untuk mendapatkan istrinya sendiri? Tidak, jangan bawa Ishak bersamamu, kata Abraham kepada hambanya. Ishak harus tinggal di sini, di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepadaku dan keturunanku. Tuhan akan menyertaiku dan keturunanku. Tuhan akan menyertaimu, Ia akan menolongmu memilih perempuan yang tepat untuk menjadi istri Ishak. Maka berangkatlah Eliezer hamba Abraham yang setia itu. Ia membawa beberapa unta perbekalan dan sebagai hadiah sebagaimana yang dikehendaki Abraham. Dan tibalah mereka di tempat tujuan. Oh Tuhan, doa hamba itu, tolonglah saya untuk mendapatkan istri yang tepat bagi Ishak. Biarlah gadis yang tepat itu datang ke sumur ini. Kalau saya meminta minum padanya, biar ia segera melakukannya dan juga menawarkan untuk memberi minum kepada unta-untaku. Bila ini terjadi, saya tahu inilah perempuan yang Tuhan tentukan untuk dinikahi Ishak. Tuhan mendengar doa hamba itu. Sebelum hamba itu selesai berdoa, seorang gadis datang ke sumur. Lemah gemulai, manis sikapnya, dan hamba itu meminta minum padanya. Ternyata gadis itu berkata, "Minumlah, aku akan mengambilkan air untuk unta-untamu, agar mereka juga bisa minum." Dia memenuhi buyungnya berkali-kali dan menuangkan air itu ke dalam palungan untuk unta-unta yang kehausan itu. Hamba Abraham senang sekali ketika gadis itu mengatakan kepadanya bahwa namanya Ribka dan ayahnya bernama Betuel. Ia menjadi semakin senang. Tuhan telah membimbing dia kepada seorang gadis yang masih berkerabat dengan tuannya Abraham. Hamba itu bersujud dan bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya. Ia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengatur semua ini. Hamba itu tahu bahwa Tuhan menyediakan orang yang tepat untuk Ishak. Kemudian hamba Abraham pergi menjumpai keluarga Ribka. Mereka menyambutnya dan menyediakan makanan yang enak baginya. Hamba itu menceritakan kepada keluarga itu alasannya datang ke tempat itu. Kemudian ia meminta kiranya Ribka diperbolehkan turut pulang ke negeri yang jauh bersama hamba untuk menjadi istri Ishak. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Ribka mendengarkan sungguh-sungguh. Mereka tahu betapa jauh dan berbahayanya perjalanan itu. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah melihat Ribka lagi. Tetapi mereka dapat melihat bahwa hamba Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka telah mendengar bagaimana Tuhan menunjukkan kepada hamba itu bahwa Ribka adalah gadis yang tepat bagi Ishak. Maka ayah dan saudara laki-laki Ribka berkata, "Bawalah Ribka untuk menjadi istri anak tuanmu, sebagaimana yang ditunjukkan Tuhan kepadamu." Keesokan paginya hamba itu bersiap-siap untuk kembali kepada tuannya Abraham. Tetapi keluarga Ribka belum siap untuk membiarkan Ribka pergi begitu cepat. "Kami mohon, biarlah ia bisa tinggal sekurang-kurangnya 10 hari lagi bersama kami." Hamba Abraham tidak ingin tinggal terlalu lama. Ia ingin segera berangkat. Akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan Ribka yang menentukan apakah ia siap untuk pergi atau tidak. Ribka mengatakan kepada keluarganya bahwa ia siap untuk segera berangkat. Melewati perjalanan berhari-hari kemudian, tibalah rombongan itu. Dari kejauhan Ishak sudah menanti-nantikannya. Dengan dak-dikduk, Ishak segera datang menyambut calon istrinya. "Wow, cantik sekali, aku menyukainya." Hati Ishak bersyukur dan begitu girang. Ribka yang cantik dan baik hati. Tak lama Ishak dan Ribka pun menikah. Mereka sangat bahagia telah meminta tolong Tuhan untuk pernikahan mereka. Ayat hafalan kita dari 2 Samuel 7 ayat 29.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.